Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah yang mana telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan perkuliahan metodologi penelitian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haja Hasna Faiza ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai strategi dalam menyusun usulan penelitian. Sebelum kita masuk kepada pembahasannya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yakni saya sendiri, Adila Putri Delvani, kemudian ada Inaya Cesaria, Rini Suryani, dan juga Romanda Fitria. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yakni strategi dalam menyusun penelitian, yakni bagian pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, dalam menyusun proposal penelitian, setelah kita menentukan tema, topik, dan juga pendekatan yang digunakan, langkah selanjutnya yakni membuat proposal penelitian. Dalam menyusun proposal penelitian, ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan, terutama yaitu di bagian pendahuluan, di mana di bagian pendahuluan ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuannya. Yang pertama yakni latar belakang. Dalam menyusun latar belakang, haruslah sejalan atau relevan dengan metodologi yang kita gunakan. Contohnya saja, ketika kita membahas fenomena sosial, maka metodologi yang digunakan haruslah studi lapangan. Nah, selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah dalam menyusun latar belakang, kita menganut konsep piramida terbalik atau mengerucut, di mana kita membahas gambaran secara umum di awal hingga akhirnya dapat menghasilkan rumusan masalah yang jelas. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan topik yang akan diteliti ataupun dibahas dan dikaji dalam suatu penelitian, di mana rumusan masalah ini dapat dituangkan ke dalam kalimat sempurna yang kemudian dapat kita jabarkan ke dalam beberapa pertanyaan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi landasan teori serta landasan penelitian. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian biasanya sejalan dengan rumusan masalah. Dengan kata lain, ketika kita sudah menentukan rumusan masalahnya, maka kita akan mengetahui tujuan penelitiannya. Oleh karena itu, kita haruslah fokus pada rumusan masalah dan juga membatasi tujuan penelitiannya. Nah, dikarenakan tujuan penelitian ini sangatlah penting, maka biasanya terletak pada bagian abstrak. Hal ini guna untuk mengetahui apakah kita sudah mencapai tujuan penelitian tersebut. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Inaya Cesaria. Baiklah, materi selanjutnya yaitu strategi menyusun kajian teori. Nah, strategi menyusun kajian teori ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, cara melakukan telaah pustaka pada penelitian kualitatif, dan yang kedua, cara melakukan telaah pustaka pada penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama ini yaitu penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan tingkah laku manusia. Langkah-langkahnya yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi topik dengan cara menentukan fokus penelitiannya. Yang kedua, yaitu pencarian literatur, yaitu menggunakan kata kunci dalam sumber akademik. Yang ketiga, evaluasi sumber, yaitu menilai kredibilitas dan relevansi literatur. Yang keempat, identifikasi tema, yaitu dengan cara menentukan pola dan kesenjangan penelitian. Yang terakhir yaitu penyusunan ulasan dengan cara mengorganisir temuan berdasarkan tema. Kemudian selanjutnya yaitu telaah pustaka dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini berfokus pada pengukuran variabel dan analisis statistik. Langkah-langkahnya mencakup 5 langkah juga. Yang pertama, adanya identifikasi kata kunci, yaitu dengan cara menentukan variabel yang akan diteliti. Yang kedua, dengan adanya pencarian literatur, yaitu dengan cara menggunakan database akademik dan jurnal ilmiah. Yang ketiga, evaluasi sumber, yaitu menilai validitas dan reliabilitas penelitian sebelumnya.
Yang keempat yaitu identifikasi kesenjangan dengan cara menganalisis area penelitian yang belum diteliti. Yang kelima yaitu penyusunan ulasan dengan cara mengorganisir temuan berdasarkan variabel dan hipotesisnya. Teknik mengumpulkan data dan instrumen penelitian. Nah, yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, terdapat 3 teknik atau 3 cara dalam mengumpulkan data. Yang pertama dengan wawancara yang mendalam antara dua pihak, yakni pihak pewawancara dan pihak yang diwawancarai. Yang kedua yaitu Focus Group Discussion atau FGD. Sebenarnya ini sama halnya dengan wawancara, hanya saja lebih dari 2 orang atau secara berkelompok. Yang ketiga yaitu pengamatan atau observasi. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan atau observasi ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung ataupun mengamati dokumentasi atau arsip-arsipan yang terkait dengan hal yang akan diteliti. Adapun instrumen dalam melakukan penelitian kualitatif yaitu terdapat 5. Yang pertama ada panduan wawancara yang berisi tentang daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas saat wawancara. Yang kedua yaitu daftar periksa observasi adalah alat yang akan digunakan untuk mencatat dan memperhatikan aspek-aspek penting selama proses observasi. Yang ketiga ada pedoman studi dokumentasi. Yang keempat ada rencana studi kasus yang berisi rencana dan strategi yang akan digunakan dalam melaksanakan studi kasus. Dan yang kelima ada panduan fokus grup, yakni berisi kerangka kerja dan pertanyaan yang akan diajukan dalam diskusi fokus grup. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif terdapat 2 cara atau 2 teknik untuk mengumpulkan data. Yang pertama yaitu menggunakan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti yang akan dijawab oleh responden. Yang kedua yaitu observasi terstruktur. Nah, observasi terstruktur ini melibatkan pengamatan sistematis terhadap variabel-variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada instrumen yang digunakan dalam metode penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu angket atau kuesioner tadi. Yang kedua yaitu instrumen pengukuran seperti skala pengukuran, perangkat elektronik, dan lain-lain yang digunakan untuk mengumpulkan data numerik yang diperlukan. Selanjutnya saya serahkan ke Manda. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Rini Suryani. Nah, seperti yang kita ketahui, daftar rujukan adalah bagian penting dalam penelitian karena menunjukkan sumber yang kita gunakan sebagai dasar teori dan data pendukung. Nah, penyusunan yang baik dan benar tidak hanya meningkatkan kredibilitas penelitian, tetapi juga menghindari plagiarisme. Nah, adapun perbedaan sumber rujukan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif ini, kita lebih sering menggunakan buku teori dan konsep, artikel jurnal yang bersifat deskriptif, wawancara transkrip, atau dokumen sejarah. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, kita lebih banyak menggunakan artikel jurnal ilmiah berbasis statistik, laporan penelitian dan dataset resmi, serta sumber yang mengandung angka atau hasil eksperimen. Nah, dengan memahami perbedaan ini, kita bisa lebih selektif dalam memilih sumber rujukan sesuai metode penelitian kita. Nah, ada pun berbagai format citasi yang bisa digunakan, tetapi yang paling umum adalah yang pertama itu ada APA, American Psychological and Association, sering digunakan di bidang sosial dan pendidikan. Kemudian ada IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, itu biasanya digunakan di bidang teknik dan sains. Dan yang ketiga ada Chicago Style, atau yang sering digunakan dalam sejarah dan humaniora. Kemudian, pastikan dalam penulisan daftar rujukan kita memperhatikan urutan nama penulis, tahun, judul, dan sumber dengan benar, seperti pada contoh di atas.